Saya sendiri itu 200.000 Masya Allah. dapat per bulannya dari sekolah. Saya disabilitas netra. Saya seorang guru di SLB ABCD Caringin. Saya kan tunanetra ya, Kang Ade tunanetra. Datang itu bukannya disambut baik, malah diusir. Ya Allah. Untuk apa datang ke sini? Apa maunya? Saya kehujanan, hujan yang sangat besar. Harus nyebrang jalan. Ada orang nggak? Tidak ada satupun orang di sana. Akhirnya perjuangan Bapak itu mengantarkan Bapak mendapatkan nilai A pada skripsi ya Pak. Iya, Kalau betul. tidak salah saya Alhamdulillah, baca betul, di profil iya. Bapak itu, dan skripsi Bapak malah menjadi mata kuliah begitu ya Pak. Betul, Itu betul. bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hebat dapat menghasilkan karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan beribu orang-orang hebat. Hari ini bersama saya Mirna Kartika adalah edisi spesial podcast kita kali ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang guru hebat, seorang guru yang luar biasa dan menjadi panutan di masyarakat saat ini. Nah, teman-teman semua, sobat baik, saya perkenalkan guru hebat kita kali ini adalah Bapak Tatang. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Pak Tatang, hari ini terima kasih banyak telah hadir bersama kami pada acara podcast kali ini dalam edisi spesial Hari Guru Nasional tahun 2020. Nah Pak Tatang, untuk perkenalan, boleh dong cerita sedikit kepada sahabat baik semua tentang siapa Bapak dan bagaimana sih profesi Bapak kali ini gitu. Baik, saya Tatang, saya lahir 20 Juli tahun 1969. Saya seorang guru di salah satu sekolah luar biasa SLB. Awal mulanya saya SD di SD Caringin, kemudian di SMP-nya SLB Pajajaran, dan SMA-nya di SMA PGI 1 Panatayuda. Kemudian saya di Universitas Pajajaran Bandung. Saya seorang guru di SLB ABCD Caringin. Di SLB ABCD Caringin. Iya. Oh, berarti maaf Pak, berarti kalau gitu Bapak adalah guru yang menyandang disabilitas gitu ya Pak? Betul, saya disabilitas netra. Sudah berapa lama sih Bapak menjadi seorang guru Pak? Saya jadi guru itu semenjak berdiri sekolah ini, yaitu sekolah itu berdiri 2003 sampai ya, Pak? Iya, Oh, sampai hari 2003. ini, jadi sudah 17 tahun. 17 tahun. Jadi seumur itulah saya seorang guru, walaupun ketika saya menempa ilmu itu saya di Pajajaran, di Unpad, jurusan antropologi. Itu sebenarnya tidak nyambung ya. Tetapi karena di lapangan itu ketika saya kuliah banyak menemukan anak-anak disabilitas yang perlu perhatian, yang belum ada perhatian dari masyarakat pada waktu itu, tahun 2003. Saya bercita-cita ingin menampung anak ini untuk saya didik, untuk saya rawat, dan untuk saya sayangi. Karena pada waktu itu anak-anak ini penuh dengan tanpa perhatian orang tua. Ada yang mengais sampah, ada yang bergelantungan di jembatan-jembatan, kemudian ada di pinggir-pinggir jalan. Ini kan kalau tidak diperhatikan oleh kita, oleh siapa lagi. Nah, dari sana saya mulai masuk ke dunia sebagai seorang guru gitu. Dari sana saya memulai. Walaupun secara ya namanya juga di Unpad itu kan bukan paknya seorang guru kan, tetapi guru bukan berarti harus keluar dari dari asalnya atau mata pelajarannya dari, atau
dari kuliahnya keguruan, bukan seperti itu kalau menurut saya. Tetapi dengan kita menyayangi anak, kemudian menuangkan ilmu kita, mentransfer ilmu kita kepada anak, itu seorang guru. Guru itu harus sayang terhadap anak, itu seorang guru juga. Guru menyiapkan tempat, itu seorang guru juga. Kalau itu, kalau menurut saya. Jadi guru itu tidak hanya memiliki profesi seorang guru saja dari sisi hitam putih sertifikat, bukan dari itu saja kalau menurut saya. Seperti itu mungkin awal mulanya sebenarnya. Oh ya, jadi inspirasi Bapak menjadi guru memang berawal dari kondisi di lingkungan Bapak ya Pak ya? Iya, betul. Bapak ingin merubah kondisi di sana menjadi lebih baik mungkin ya, dan mungkin karena setiap orang itu memang berhak mendapatkan pendidikan ya Pak ya? Betul. Nah, betul sekali Bapak. Nah, Bapak boleh cerita dong sebetulnya selama tadi kan Bapak sebutkan bahwa Bapak itu menjadi guru itu sambil kuliah juga ya Pak ya? Iya. Nah, tantangan selama berkuliah gitu dengan kondisi Bapak sekarang itu apa saja sih Pak gitu? Iya. Kalau saya selama kuliah memang tantangan berat karena pada waktu itu kan tidak secanggih sekarang. Kalau dulu saya kuliah itu dengan alat atau dengan seadanya lah. Itu dari sisi fasilitas. Misalnya kalau sekarang kan anak-anak sekarang sudah punya laptop mahasiswa itu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu saya menggantungkan kepada teman. Misalnya dosen ketika memberikan mata kuliah, saya itu dibantu sama teman untuk menerjemahkan tulisan dosen di papan tulis dengan huruf braille. Nah itu saya terjemah seperti itu. Kalaupun saya ketinggalan misalnya mata kuliah, itu saya suka dibacakan sama teman-teman, misalnya direkam dan rekamannya dibawa ke rumah, kemudian disalin ke huruf braille. Nah itu berulang-ulang memang seperti itu zaman dulu. Itu dari sisi fasilitas. Kemudian kondisi saya juga kan dulu untuk supaya kuliah saya bisa tamat gitu ya, bisa bisa menyelesaikan. Saya dana itu selain dari orang tua, saya suka ikhtiar sendiri untuk menambah-nambah dengan cara, kalau tunanetra kan identik dengan midget ya. Memang waktu itu saya sambil kuliah sambil midget juga untuk menambah ya sedikit banyak lah, namanya keperluan kuliah kan banyak sekali. Nah itu ditambah dengan cara seperti itu. Tantangan bagi saya memang berat karena dulu saya kuliah di Jatinangor, saya tinggal di Bandung. Jadi itu perlu waktu naik bis itu 2 jam. 2 jam. Nah itu kan tantangan berebut dengan bis dengan teman-teman itu. Kalau saya kan dengan kondisi seperti ini ya pasti terkalahkan lah kalau berebut bis gitu. Pasti. Jadi gimana tuh Pak tekniknya? Kadang-kadang saya banyak kesiangan gara-gara selalu terkalahkan. Makanya saya suka mengorbankan waktu. Jadi artinya saya setelah salat subuh itu langsung pergi supaya leluasa. Gitu, Pak. Jadi lebih pagi kan. Baru itu tenang. Itu mungkin diantaranya. Ya namanya juga perjuangan ya. Harus ada kreasi inovasi lah untuk supaya kita lebih mudah gitu untuk mencapai cita-cita. Nah diantaranya seperti itu. Nah jadi teman-teman ya alhamdulillah kalau teman-teman mendukung semua. Ketika saya duduk di perguruan tinggi, dosen mendukung, apalagi dosen di Unpad itu sangat paham, mengerti tentang kemauan saya, bagaimana cara saya belajar, itu sangat paham beliau. Walaupun beliau itu memang bukan bidangnya, menangani anak disabilitas seperti saya, tetapi mereka memahami dengan cara apa? Bertanya. Datang, kamu mau bagaimana belajarnya? Beliau suka jadi bertanya sama saya. Gitu. Paham banget gitu ya Pak ya? Paham banget. Nah, ini mungkin suatu hal yang harus dipelajari oleh kita, bahwa kalau seorang guru itu jangan menunggu, tapi kita harus menjemput anak. Betul. Bagaimana anak ini supaya bisa mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Ya di antaranya ini, dosen-dosen saya ini. Ya tantangan itu banyak, dan di lapangan saya di jalan bahkan ada yang menyedihkan dan memang tidak mengerti dengan akal kita. Saya kehujanan, hujan yang sangat besar, harus nyebrang jalan.
Ada orang nggak? Tidak ada satupun orang di sana. Tapi saya harus nyebrang, dan memang harus nyebrang. Nggak ada angkot kalau di sisi sebelah sini. Iya, betul. Tiba-tiba saya ada yang menyeberangkan ke depan sana. Lalu orang sana mengatakan pada saya, orang di seberang sana, wah alhamdulillah ya tunanetra kok bisa nyebrang sendiri. Saya terkejut. Padahal tidak ada. Padahal ada yang menyeberangkan perasaan saya gitu. Nah itu bantuan dari Allah itu, karena mungkin melihat kondisi saya seperti ini dan saya memang menjerit bagaimana caranya supaya saya bisa nyebrang dengan kondisi seperti itu, gitu. Ya, nah itu tantangan hal-hal yang akan yang dihadapi oleh saya seorang disabilitas netra, menghadapi tantangan di masyarakat, baik dari masyarakat yang melayani kita dengan perhatian ataupun yang sebaliknya. Ya, itulah mungkin. Akhirnya perjuangan Bapak itu mengantarkan Bapak mendapatkan nilai A pada skripsi ya Pak ya, iya, kalau betul, tidak salah saya baca di profil Bapak itu, dan skripsi Bapak malah menjadi mata kuliah begitu ya Pak. Nah, itu bagaimana ceritanya seperti itu? Ya memang kan kalau antropologi kan harus dilihat. Artefak misalnya itu kan harus dilihat. Atau gambar-gambar batu itu harus dilihat. Tapi kalau saya ketika itu ngambil folklore, cerita rakyat. Jadi kalau cerita rakyat kan nggak perlu mata kan, itu hanya literasi saja. Kita ngambil dari perpustakaan. Saya mengambil dari berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia, bahkan ke Jakarta, ke Perpustakaan Nasional. Saya ambil, saya kumpulkan, saya analisa. Makanya saya skripsinya tentang literatur folklore tentang Sangkuriang, cerita tentang Sangkuriang. Pada waktu itu, alhamdulillah memang kita mendapat sambutan dari para dosen dan bimbingannya istilahnya cukup menyenangkan lah. Mereka mungkin ini hal baru mungkin. Makanya ketika saya lulus dijadikan mata kuliah, mungkin salah satu hal baru di dunia ini mungkin ya, masalah cerita rakyat ini. Pengembangan ilmu pengetahuan juga ya Pak gitu, ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah pada akhirnya Bapak memutuskan untuk kembali ke Cimahi Pak ya. Iya. Cimahi dan mendirikan sebuah sekolah. Di Bandung saya, bukan di Cimahi ya. Ya, jadi saya tadi cerita bahwa karena di lapangan penuh dengan tantangan di masyarakat tentang disabilitas, maka saya memutuskan untuk membangun sekolah ini, mendirikan sekolah ini untuk apa? Menampung anak-anak ini. Dan memang pada waktu itu saya bekerja sama dengan kakak. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2003. 2003. Namanya Pak Ade Daud. Beliau memang kalau beliau dari PLB, dari UPI. Jadi kerjasama saya dengan beliau untuk mendirikan sekolah ini, dibantu dengan namanya itu Pak Ajhar. Sebagai kepala sekolah pertama. Beliau itu. Nah, kami mendirikan ini. Kalau Pak Ade kan almarhum karena PLB ya, jadi memang di bidangnya cocok. Iya. Tapi ketika rembukan pada waktu itu tidak punya tempat, ya akhirnya rumah saya direlakan untuk dijadikan sekolah. Akhirnya jadi kami awalnya itu di rumah Bapak gitu ya? Iya, memang rumah saya direlakan untuk dijadikan sekolah disabilitas ini. Kami memang pertama sedikit 5 sampai 9 orang. Tapi terus menjaring. Dan alhamdulillah kami bisa mendirikan sampai hari ini. Oke. Bapak boleh tahu nggak pertama kali Bapak mendirikan sekolah itu tanggapan dari keluarga bagaimana gitu? Mungkin dari istri atau dari anak mungkin gimana Pak? Kalau dari istri saya itu sangat mendukung. Besarnya saya itu didukung oleh istri saya. Itu luar biasa. Keluarga kakak saya, kemudian adik saya itu sangat mendukung dengan pendirian ini, karena mungkin kebetulan bahwa keluarga saya itu keluarga disabilitas netra. Jadi dari ke-7 adik kakak saya ini 4 tunanetra, 3 normal. Jadi mungkin perasaannya samalah dengan saya, bahwa kalau dunia disabilitas itu memang harus diperhatikan. Ya, akhirnya mendukung untuk mendirikan ini dan bahkan membantu penuh. Bahkan kakak saya yang nomor 2 itu rumahnya sekarang, padahal beliau itu tidak ada hubungan sama sekali dengan sekolah. Tapi rumahnya sampai babak belur oleh siapa? Oleh anak-anak kalau main, orang tua murid kalau menunggu anak-anak itu di rumah kakak saya. Jadi berdekatan gitu ya? Sangat berdekatan. Jadi benar-benar terlibat. Walaupun dari secara struktur memang bukan, tetapi
secara pengorbanan luar biasa kakak saya. Apalagi almarhum Kang Ade Daud itu gaji, kan beliau PNS ya, gaji beliau itu dicurahkan untuk membantu pendirian ini dengan membeli lemari, meja belajar, kemudian kursi dari beliau. Gitu. Kalau saya kebetulan masih honor, jadi saya hanya rumah saja yang saya berikan diwakafkan untuk kegiatan sekolah ya Pak ya. Gitu. Jadi kami kerjasama. Di samping tantangan mungkin pasti ada kendala ya Pak ya, ketika Bapak mendirikan sekolah itu gitu. Kendalanya apa saja sih Pak? Ya kendala macam-macam. Pertama dari orang tua, kan tidak semua orang tua itu sadar bahwa punya anak disabilitas. Tidak semua sadar. Kadang-kadang anak itu minta pada gurunya untuk berprestasi sama dengan anak yang normal. Nah ini kan perlu guru untuk menasihati dia bahwa apalagi untuk anak C ya, C yang berat itu, anak ini kan dengan mandiri asalnya tidak bisa duduk, kemudian bisa duduk itu sudah mandiri. Asalnya kencing di mana saja, kemudian bisa diarahkan ke kamar mandi itu sudah mandiri. Sudah mandiri ya. Iya. Okay. Tapi kan kalau tuntutan orang tua tidak begitu. Harus sama dengan umum. Nah, ini kan itu yang tantangan kita kepada orang tua. Belum lagi orang tua itu kan tidak semuanya mampu dari sisi kemampuan finansial kan tidak semuanya. Itu kan harus dihadapi oleh kita karena apa? SLB itu lebih ke apa? Ke arah sosial lah. Bukan ke arah keuntungan, materi bukan dia sosial. Materi itu nomor 2. Makanya SLB saya itu lambat berkembangnya karena dari sisi SPP minta kepada orang tua itu kami diberi kebebasan, tidak dituntut harus sekian enggak. Gitu. Diberi kebebasan saja, silahkan semampunya, yang penting anak sekolah. Oke. Gitu. Kalau di awal itu kan tadi Bapak sebutkan siswanya cuma 1, 2 sampai 5 gitu ya Pak. Iya. Nah Bapak bagaimana cara merekrut siswa-siswa itu sendiri gitu Pak? Kalau pertama kali kami menjaring ke masyarakat, apalagi kakak saya Kang Ade dengan istrinya itu gencar sekali. Jadi mendatangi rumah ke rumah gitu, ya. Karena tadi Neng bahwa tidak semuanya orang tuanya sadar. Betul. Jadi kita datang ke rumah itu untuk memberikan nasihat pada orang tua. Jadi harus menjemput bola ya Pak. Iya, begitu. Iya. Kadang-kadang kan orang tua itu karena malu, anaknya disembunyikan. Oh di sini nggak ada anak disabilitas, padahal kami ada. Karena kami ke RT dulu kan. Iya. Begitu. Orang tua itu perlu kita beri wawasan tentang ini gitu. Terus perjuangan Bapak selama menjaring itu Pak, ada kisah yang tidak terlupakan gitu Pak? Ada sekali. Ya misalnya kami datang, kalau misalnya kunjungan gitu ya, belum masuk ke rumah, sudah dipagar, ya saya kan tunanetra ya, Kang Ade tunanetra, datang itu bukannya disambut baik, malah diusir. Ya Allah. Untuk apa datang ke sini, apa maunya, anak saya tidak mau sekolah, jangan dipaksa. Itu satu. Yang kedua apa? Datang memang baik Neng, orang tua teh baik kepada kita, tapi ngasih uang 100 rupiah kalau dulu untuk kembali lagi. Kita teh dianggap orang yang minta-minta. Ya Allah. Jadi mereka tuh macam-macam menghadapi kita tidak mudah. Kita memberikan nasihat kepada mereka tidak mudah. Apalagi Kang Ade, Bu Kokom itu kan Bu Kokom istrinya Pak Ade, itu perjuangan luar biasa menjaring mereka. Karena apa? Anak-anak ini perlu dengan apa? Perlu dengan perhatian. Ketika datang ke orang tuanya, tidak hanya menasihati orang tuanya, juga anaknya juga harus diberikan wawasan sama kita sedikit-sedikit. Begitu tantangan menjaring anak di masyarakat. Kalau tidak begitu, nggak akan ada, tidak akan ada murid kalau tidak seperti itu, karena tidak tahu kan. Begitu. Kalau misalkan itu Pak, selama perasaan Bapak sendiri gitu, pernah nggak merasakan putus asa atau misalkan menyerah saja gitu? Oh enggak. Karena apa? Sesuai dengan cita-cita semula, kita meringankan beban orang lain. Karena dengan meringankan beban orang lain, insya Allah akan meringankan beban kita. Itu prinsip. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita bosan ya bagaimana ya, berarti kita membiarkan masyarakat dalam keadaan ketidaktahuan kan. Nah, itu kan tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Kita
walaupun kita guru gitu ya, tapi kita kan kunjungan ke masyarakat itu harus salah satu kepribadian kita kan, seorang guru seperti itu. Betul. Nah kita datang ke sana, walaupun kita datang seperti itu ya dihadapi, tidak dengan menyesal, tidak dengan apalagi harus berhenti, itu tidak. Malah lebih semangat lagi. Masya Allah Pak. Ya, gitu. Ini satu sikap dari Bapak yang harus kita teladani gitu ya, harus semangat, apalagi untuk guru-guru muda yang sekarang tuh jangan cepat putus asa ya Pak ya. Walaupun kemudian ini Pak, tadi kan Bapak sebutkan muridnya dari tahun 2003 itu murid masih sedikit. Boleh tahu kalau sekarang itu muridnya sudah berapa Pak? Alhamdulillah sekarang sudah 50 orang dari kami kan SLB ABCD Caringan, jadi artinya itu A itu untuk tunanetra, B tuli bisu, C tuna grahita, D tuna daksa. Dari 4 itu semuanya 50. Jadi 4 tunanetra, 4 tuli bisu, 4 autis, 2 tuna daksa, sisanya tunagrahita. Jadi paling banyak tuh tunagrahita. Mayoritas tunagrahita. Kebetulan di kami seperti itu, dengan kondisi orang tua yang kalau sebelumnya itu memang kondisinya hampir 70% itu kurang mampu. Oh, jadi memang latar belakang orang tua di sana masih kurang mampu. Kira-kira latar belakang orang tua profesinya apa saja Pak? Kami di sana itu menemukan orang tua itu pertama ada yang tukang odong-odong. Tukang odong-odong. Kemudian penarik beca, kemudian pembantu rumah tangga, kemudian ada yang jualan sayuran yang didorong itu. Oh iya, tukang dagang keliling gitu ya Pak ya? Sayur keliling. Macam-macam. Memang mereka hanya 30% yang kelihatannya mampu. Oh begitu. Sisanya memang harus kita bantu dari berbagai sisi. Makanya saya, walaupun saya memang kalau saya itu guru itu menangani anak ya, tapi tidak begitu. Guru itu harus bertanggung jawab dari semua sisi. Semua aspeknya. Apalagi ya, ada kan dari Undang-Undang Nomor 14 2005 kalau nggak salah. Di antaranya kan guru itu harus ada sosial itu kan. Betul. Berarti lingkungan. Kompetensi sosial. Betul. Lingkungannya harus kita lihat. Siapa lingkungan di antaranya? Orang tua. Makanya kalau saya suka ada program, kebetulan suka ada rezeki. Ikhtiar saya selaku salah satu pimpinan di yayasan, ada rezeki sedikit. Ya tidak hanya biaya operasional anak saya, tetapi menyisihkan sedikit beras untuk orang tuanya. Oh, Masya Allah. Walaupun sekali lagi itu bukan kapasitas seorang guru atau sekolah. Sekolah itu mendidik. Tapi kalau melihat kondisi orang tua, memang itu. Realitanya memang seperti itu. Begitu itu diantaranya. Kalau gurunya Pak, guru yang sekarang mendidik anak-anak di sekolah SLB ABCD ini berapa orang Pak? Sekarang semuanya itu 13. 5 PNS, 8 honor, termasuk saya masih honor. Oh, Bapak masih honor masih ya? Honor saya. Itu merekrut gurunya seperti apa Pak metode? Kebetulan kalau PNS kan dikirim sama pemerintah. Iya, sama berarti dinas. tadi PNS-nya berapa orang? Ada 5 orang ya Pak? Kemudian kalau sisanya kalau honor, mereka mendaftarkan diri, tapi dengan catatan. Boleh ngajar di sini, tapi kami tidak bisa membayar sesuai dengan UMR, nggak bisa. Boleh tahu berapa Pak gitu honor di sana? Sebenarnya malu ya. Honor di kami hanya tertinggi 500, paling rendah 200. Saya sendiri itu 200.000 dapat per bulannya dari sekolah. Kalau untuk yang lain itu 500.000 per bulan. Kalau dari sisi dari sisi nominal betul rendah, tetapi ada kebahagiaan tersendiri. Betul Pak. Ada kebahagiaan tersendiri. Kami merawat anak yang sangat kekurangan dari sisi fisik ini. Ada kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kami enjoy saja mengajar mereka. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan dari sisi materi, tidak ada. Karena apa? Karena ini datang dari rasa tanggung jawab, rasa kepedulian kita terhadap golongan disabilitas yang harus diperhatikan. Saya akan mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak semuanya anak disabilitas itu berprestasi. Karena tadi saya sudah katakan, kalau untuk tunanetra ya itu bisa bersaing karena IQ-nya normal. Tapi untuk anak tunagrahita, apalagi yang berat, bayangkan oleh kita.
mereka lahir ke dunia bukan atas permintaan, bukan, tapi atas izin Allah. Betul. Lahir ke dunia ini. Kewajiban kita untuk merawatnya. Dia manusia biasa, kena lapar, kena kenyang, manusia biasa. Siapa yang bertanggung mengisi perutnya adalah kita. Bayangkan kalau orang tuanya misalnya meninggal dunia, siapa yang bertanggung jawab pada anak ini? Kita yang lebih mampu. Jadi mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap anak disabilitas dari semua golongan. Mari kita untuk menyayangi ini. Insya Allah kalau kita menyayangi mereka, Allah akan menyayangi kita. Kami di sekolah ini satu guru kan 5 anak. 5 anak itu beda. Jadi rasionya 1 banding 5 orang anak. Satu guru 5 anak. Itu bayangkan 5 anak beda karakter, beda latar belakang, beda kemampuan, beda segala-galanya. Makanya tantangannya luar biasa itu. Kami satu persatu dipelajari dulu. Digali dulu. Ada asesmen berarti ya Pak? Iya, asesmen dulu. A, B, C, D itu dipelajari dulu semua, baru kita masuk. Dari sisi kognitifnya, dari sisi afektifnya, dari sisi psikomotornya kita lihat dulu. Baru masuk. Masuk ke mata pelajaran. Itu juga kan harus disesuaikan dengan pelajarannya yang insya Allah mungkin agamanya sama, tetapi mata pelajarannya bakal berbeda. Apa saja Pak mata pelajaran? Sama dengan umum. Oh sama ya Pak. Terus ada kami jenjangnya sama. Oh jenjangnya di sana SD, SMP. SD, SMP sama. Oh sama, 3 jenjang berarti ya Pak ya. Sama, oh sama gitu. aja. Hanya berbeda itu hanya itu aja kecacaran. Oh ya. Terus ada ekskulnya nggak Pak di sana Pak? Ada. Kami suka musik. Musik, kemudian baca Al-Quran juga kami subuh itu suka menyiapkan khususnya untuk tunanetra ya. Oh iya. Ya untuk tunanetra itu ada. Kalau musik kebetulan ada rezeki kemarin saya punya organ. Itu bahagia sekali anak tunanetra. Memang itu bidangnya gitu. Kami belajar supaya anak ini bisa main musik. Kesananya ya mudah-mudahan bisa bernyanyi dengan benar dan baik lah gitu. Oh iya betul Pak. Karena pasti setiap anak itu punya keminatan masing-masing ya Pak. Iya betul. Yang memang harus tetap kita perhatikan. Komputer juga kami belajar ya untuk anak ini, khususnya anak tunanetra. Kalau anak-anak yang tunagrahita itu biasanya diarahkan kemana? Itu latihan aja. Karena kan kalau disabilitas kan ada istilah mampu didik dan mampu latih. Nah mereka latihan. Oh latihan. Latihan misalnya merawat diri, latihan cara membuat misalnya meluruskan tempat tidur atau memperbaiki kursi, gitu dilatih sedikit-sedikit. Atau misalnya mereka itu mencuci piring yang benar dan baik itu bagaimana. Kemudian melatih supaya konsentrasinya, misalnya dia harus menghitung, itu. Kemudian dia ya sedikit-sedikit apalagi anak tuna wicara suka kami melatih misalnya membuat pakaian baju gitu. Suka juga dilatih. Suka ya, Pak, ya? Kemudian rias. Rias juga dan menjahit. Menjahit juga suka ada. Masya Allah. Begitu. Jadi walaupun SLB kami ini kecil hanya 218 meter. Namanya juga rumah kecil sekali, tapi insya Allah walaupun kecil tapi mungil lah. Dan yang penting bermanfaat untuk orang lain ya Pak ya. Gitu. Ada walaupun kecil. Iya Pak. Betul. Terus Bapak selama dari 2003 sampai sekarang Bapak mengajar sebagai guru SLB, ada suka duka nggak Pak? Atau misalnya momen-momen yang memang sangat sangat bersejarah dan selalu diingat oleh Bapak gitu? Ya suka duka itu pasti ada ya. Yang nama juga mengajar anak seperti ini. Ya sukanya tadi saya kebahagiaan tersendiri. Bisa merawat mereka walaupun mereka kondisinya seperti itu. Kemudian saya bisa meringankan beban orang tuanya. Bisa menyiapkan tempat untuk berkumpulnya anak-anak disabilitas ini. Itu sukanya. Dukanya ya menghadapi anak lah. Apalagi saya kan kadang-kadang saya suka kebagian anak tunagrahita juga, anak autis juga.
Apalagi misalnya hari Jumat kan suka salat duha ya. Iya. Saya lagi belajar, mereka mah keluar kemana ya tanpa izin. Oh, Masya Allah. Terus gimana Kadang-kadang dong? saya tanya, mana si imam? Udah ada di bawah sana, udah main kemana gitu. Oh. Itu lagi belajar. Jadi tantangan buat kita, bagaimana supaya anak ini duduk terus di kelas, itu tantangan bagi saya. Makanya dukanya ya melihat kondisi anak. Saya suka bersedih. Bersedihnya apa? Oh ya, memang ini adanya. Bahkan saya lagi mengajarkan, tiba-tiba ya anak tunagrahita ya, kencing, kemudian berak, mohon maaf ya, Iya, dan memang iya. begitu adanya. Iya, memang itu gitu ya. memang duka sekali bagi kita, tapi kita seorang guru yang ada di dunia itu, di mana itu, harus bertanggung jawab, harus merawatnya. Ya kita bersihkan, kita rawat, karena dia itu perlu rawatan dari kita, perlu kasih sayang dari kita. Itu dukanya. Jadi memang perlu hati yang Tulus. yang tulus, yang Dan besar sabar. gitu ya Pak. Sabarnya harus sabar. Betul. Begitu. Yang memang tidak semua, untuk menjadi guru pasti semua orang itu mampu ya Pak ya. Tapi untuk menjadi guru yang bermutu itu yang memang agak Perlu sulit perjuangan. ya. Perlu perjuangan sekali, apalagi Perlu dengan anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus seperti itu ya Pak Iya, ya. betul. Luar biasa sekali gitu. Nah Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa siswa sih yang lulus di SLB ABCD ini? Kami mulai lulus itu kan berdiri 2003, mulai meluluskan itu 2009. 2009. Jadi kalau sampai hari ini 2019 ya sudah 10 angkatan kan. Wow, Iya, luar biasa ya insya Pak. Allah. Dari berbagai kecacatan yang begitu. Tapi dari alumninya sendiri ada yang masih suka ke sekolah gitu Oh, Pak? suka. Ada ikatan alumninya nggak Pak? Mereka itu tidak lupa, apalagi anak tunagrahita. Masya Allah. Ingin sekolah terus bahkan. Oh gitu? Iya. Sering datang gitu Sering Pak? datang. Oh, sekarang saya itu banyak dikunjungi, apalagi kebetulan saya suka ada rezeki ya kalau bulan Zulhijjah. Oh, Suka pembagian daging kurban daging itu. kurban ya. Itu diperuntukkan tidak hanya anak yang aktif saja. Tidak hanya anak yang ada, tapi yang alumni juga saya undang. Untuk ya sedikit mencicipi lah makanan ini gitu. Iya. Itu ya nah, di sana kami suka ya berdiskusi, suka ngobrol-ngobrol gitu, begitu. Dari para lulusan itu ada yang sudah berprofesi apa gitu Pak? Kebetulan mereka itu kerjanya sesuai dengan, seperti ada anak B, Tulibis itu sudah kerja di salon. Oh. Kemudian kalau untuk tunanetra sudah bisa membuka pelatihan pijat sendiri. Pelatihan pijat sendiri. Dan kemudian memang berarti membuka- mereka sudah pada mandiri ya Pak ya? Mandiri, ya alhamdulillah, dan sudah berkeluarga. Masya Allah. Mereka sudah berkeluarga dan walaupun sudah berkeluarga masih berkunjung juga. Ya, Datang tidak ke melupakan rumah. gitu ya, Iya, Pak ya. Senang insya Allah. sekali rasanya ya Pak. Betul. Perhatian masih ada dari anak-anak seperti itu. Nah Pak, selama pandemi ini Pak, selama pandemi kan kita tahu pembelajaran itu dilaksanakan secara daring atau Betul. pembelajaran jarak jauh Pak ya. Iya. Nah kondisi di sekolah Bapak sendiri bagaimana Pak? Nah ini memang pembelajaran jarak jauh ini tantangannya bagi anak disabilitas berat. Karena dari sisi orang tua pertama dari kepemilikan, HP-nya kan tidak semuanya punya. Ada satu keluarga kan berebut dengan bapaknya, dengan kakaknya dan sebagainya. Kemudian dari sisi anak, anak disabilitas yang C itu kan kalau tidak dibantu sama orang tua tidak bisa mengoperasikan HP. Nah, baru dibantu sama orang tua. Tadi yang saya ceritakan, tidak semuanya ada di rumah. Mereka harus ikhtiar keluar untuk mencari nafkah. Nah ini tantangan. Kemudian apalagi untuk anak tuli bisu, dia kan tidak bisa mendengar, hanya melihat gambar saja. Iya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini kalau untuk anak-anak tertentu nggak bisa dijalankan. Oh. Nggak bisa. Kalau untuk tunanetra, alhamdulillah tidak ada tantangan. Oh. Anak tunadaksa tidak ada, karena IQ-nya normal dan memang normal aja mereka. Jadi sistemnya itu belajarnya penugasan untuk. Kalau untuk B ya, akhirnya B itu penugasan. Jadi
orang tuanya datang ke sekolah mengambil tugas dan kami guru-guru memberikan sedikit ya pembelajaran bagaimana cara menyampaikan kepada anak. Dibawa ke rumah dan minggu depannya dibawa ke sekolah. Sama dengan anak tunagrahita itu seperti itu kondisinya. Walaupun memang anak tunagrahita kan tadi saya katakan ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan masih bisa diusahakan untuk daring masih, tapi sangat terbatas. Terbatas sekali gitu sangat ya, terbatas Pak, ya? gitu. Iya, Itu mungkin kondisi daring di SLW kami seperti itu sekarang. Gitu. Tapi untuk prestasi anak bagaimana Pak itu? Selama daring ini, selama COVID ini memang kami karena situasi dan kondisi jarang tatap muka, kami pelatihan jadi kurang. Dulu pelatihan itu hampir tiap hari, berenang, sepak bola, nari itu ada pelatihannya. Pelatihan. Apalagi untuk anak tunagrahita itu pelatihan merawat diri itu sangat diutamakan. Tapi kami sekarang, nggak bisa dilaksanakan dengan kondisi seperti ini. Ini. Jadi untuk prestasi, walaupun kemarin itu kalau nggak salah ada lomba, tapi kami tidak bisa ikuti dengan kondisi yang ada sekarang. Karena anaknya jarang datang ke sekolah. Apalagi kan ada datang ke sekolah, tapi tantangannya banyak dari masyarakat terutama, karena masyarakat tidak sama-sama mungkin khawatir tertular oleh virus mungkin, dan lain sebagainya. Tidak tahu ya virus itu ada di mana. Nah gitu, itu di antaranya seperti itu. Jadi untuk prestasi kemarin tertunda dulu, walaupun padahal kami kalau sudah ada peluang, kami juara 1 gambar si imam itu anak autis, itu juara 1 gambar sekota Bandung. Alhamdulillah anak autis kami. Kemudian juara 1 boce. Anak tunagrahita lah itu. Juara medali emas boce. Boce itu apa tuh Pak? Yang bola itu. Di gelindingan. Gitu. Nah itu untuk anak tunagrahita. Masya Allah. Begitu. Oke. Nah Bapak, dari perjuangan Bapak jadi apa sih pantas kiranya ya layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif Jawa Barat tahun 2019 ya Pak ya kalau tidak salah. Itu bagaimana perasaan Bapak mendapatkan penghargaan itu? Sebenarnya saya itu tidak sangka ya kalau saya akan mendapatkan ini. Tadi di awal saya katakan memang itu bukan tujuan. Tapi kawan saya, sahabat saya yang suka kunjungan ke sekolah mendaftarkan diri ke pihak dinas untuk lomba ini. Saya tidak tahu. Diberitahu setelahnya bahwa sudah didaftarkan. Ya kalau sudah ya ikuti saja. Juri terus datang ke sekolah saya berkali-kali dan diulang-ulang, kemudian diputuskanlah suatu waktu gitu di salah satu gedung di Gedung Sate. Ya, alhamdulillah saya juara 1 untuk tingkat SMA LB. Gitu Pak. Untuk penghargaan EN Sukaisi Award ini. Bu EN Sukaisi Award ya Pak ya. Namanya itu penghargaan ini. Memang saya terkejut. Tapi Allah bersyukur kepada Allah saya dapat gitu. Tapi saya tidak merasa nomor 1. Tidak merasa nomor 1. Masih banyak di luar sana yang lebih dari saya, yang lebih inspiratif dari saya, masih banyak di luar sana. Saya itu tidak apa-apa, masih kecil, masih perlu belajar. Jadi ya dari sisi itu mungkin saya ya alhamdulillah, tapi dengan perasaan yang apakah betul saya itu guru inspiratif itu betulkah gitu. Suka bertanya begitu. Masih belum percaya belum percaya ya? Gitu. Karena ya itu saya ya bukan berkorban istilahnya berikhtiar untuk peduli terhadap disabilitas adalah suatu istilahnya itu tantangan dan memang harus dijalankan. Harus dijalankan. Sebagai manusia kita itu harus memberikan, harus peduli kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kebetulan saya
ada di lingkungan disabilitas, begitu saja. Jadi inilah yang saya mampu, inilah yang saya bisa. Jadi yang saya mampu, yang saya bisa kan sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan yang lain. Jadi juara satu ini mungkin karena ujian dari Allah mungkin ya, ujian dari Allah supaya saya semakin ikhlas lagi, semakin amanah lagi, semakin bertanggung jawab lagi, mungkin seperti itu. Itu Pak, itu, ya, Masya Allah sekali, subhanallah ya. Ini memang suatu berkah mungkin ya Pak ya, dan ini hadiah buat Bapak karena selama ini sudah berjuang dalam pendidikan gitu ya. Jadi Bapak dinobatkan sebagai guru inspiratif Jawa Barat tahun 2019. Nah Bapak, harapan Bapak terhadap pendidikan atau sistem pendidikan di Indonesia apa sih Pak? Kalau saya sih melihat ini, kalau dari sistem yang telah dibuat oleh pemerintah itu sudah baik, sudah bagus. Tapi bagaimana kita praktekkan di lapangan, itu berarti gurunya harus bisa kreatif, inovatif. Bagaimana cara mengajar anak supaya anak itu benar-benar berkualitas, bertanggung jawab, dan anak itu bisa berbobot, mungkin bisa meraih ilmu itu dengan penuh rasa tanggung jawab ke depannya. Nah, itu berarti dari sisi gurunya. Coba saya mengharapkan kepada guru-guru datang ke sekolah dengan rasa yang tanggung jawab. Jadikan kita itu sebagai orang tua juga. Tidak hanya sebagai guru, orang tua. Bagaimana kalau orang tua kepada anak? Kita harus seperti itu. Sayangi anak kita. Beri pelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena mungkin di sekolah kita bisa berhadapan dengan dia. Makanya sempurnakan kita. Ya sebagai guru, ya sebagai orang tua. Begitu kalau menurut saya. Jadi kalau sistem baik, tetapi gurunya harus punya kreasi, inovasi, harus kreatif gurunya. Mari kita mengajak saya kepada seluruh guru untuk jadi guru yang penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya melihat materinya saja, tapi lihatlah bahwa di hadapan kita adalah makhluk Allah yang ada di pundak kita bebannya. Sampaikan ilmu kepada mereka dengan rasa keikhlasan supaya apa? Kalau ikhlas kita menyampaikan, insya Allah akan diterima dengan baik dan benar oleh anaknya. Dan akan besok lusa menjadi anak yang dewasa yang penuh rasa tanggung jawab dan memanfaatkan ilmu ini juga untuk orang lain. Betul Pak. Dan itu akan menjadi pahala yang mengalir untuk guru ya Pak ya. Bicara pahala, insya Allah Allah sudah menjanjikan masalah pahala itu. Nah begitu kalau saya dari sisi gurunya, kalau saya melihat seperti itu. Ya, guru ya. Jadi tadi disampaikan ya teman-teman, sobat baik semua, bahwa pada Pak Tatang mengajak kita sebagai para guru itu jangan hanya mengejar untuk membagikan ilmunya saja, tetapi bagaimana kita membangun karakter juga ya Pak ya, karakter anak, dan yang penting keikhlasan yang kita bangun dalam mendidik anak-anak, begitu ya Pak ya. Terakhir mungkin Bapak ada kata-kata yang mau disampaikan untuk para guru di Indonesia? Ya, saya kepada seluruh teman-teman guru di seluruh Indonesia, mari kita menjadi guru ini, guru yang dicontoh oleh anak-anak. Guru yang diteladani oleh anak-anak kita, guru yang menjadi tempat curhat anak-anak kita. Jangan guru yang menakutkan anak, jangan. Jadi mari kita dekati anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa keikhlasan demi masa depan mereka. Jadilah guru yang bertanggung jawab, jadilah guru yang menjadi harapan anak-anak di masa depan. Itu mungkin kalau untuk guru-guru saya harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tatang untuk bincang-bincang kali ini. Sama-sama. Sangat inspiratif sekali dan saya banyak belajar sekali dari Bapak ya, bagaimana menjadi guru yang memang betul-betul dicintai oleh anak-anak didiknya gitu. Apalagi dengan tidak membeda-bedakan atau tidak membeda-bedakan bagaimana kondisi anak didik kita, apalagi Pak Tatang tadi dengan
mendidik anak-anak yang memang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tantangannya juga sangat luar biasa. Baik, sobat baik semua, bincang-bincang kali ini sangat inspiratif untuk kita semua dan terutama untuk para guru yang hari ini sedang menikmati atau memperingati momen terbaik para guru, yaitu Hari Guru Nasional tahun 2020. Semoga di hari yang spesial ini para guru semakin semangat untuk berkarya, kemudian semakin mengembangkan potensi-potensinya, dan yang terpenting adalah semakin mengikhlas dalam mengabdikan diri untuk pendidikan anak negeri kita. Salam inspirasi dari saya Mirna Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.